Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, terimalah salam dari kami. Selamat pagi, Salam. Di pagi yang cerah ini, mari kita sediakan waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dalam hidup kita. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Raja Surga, kiranya melimpahkan berkat, sukacita, kebahagiaan, dan damai sejahtera untuk kita semua umat-Nya. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita hari ini, Senin 14 Juni 2021, tertulis dalam kitab Mazmur pasal 37 ayat 25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Demikianlah firman Tuhan. Ada seorang yang kaya raya mempunyai 15 orang asisten rumah tangga. Setiap asisten mempunyai tugas masing-masing. Satu orang bertugas hanya memasak, satu orang bertugas hanya mencuci dan mensetrika pakaian. Satu orang bertugas hanya sebagai supir pribadi. Satu orang bertugas sebagai pembersih dan perawat taman. Satu orang bertugas membersihkan dalam rumah dan semua kamar-kamar. Satu orang bertugas membersihkan semua mobil koleksi yang ada di garasi. Satu orang lagi bertugas mengisi air dan membersihkan kolam renang. Satu orang anak remaja khusus bertugas hanya untuk merawat dan memelihara kura-kura kesayangan sang majikan. 2 orang bertugas sebagai satpam dan 5 orang bertugas sebagai pengawal pribadi. Konglomerat ini adalah seorang pengusaha yang sukses, tentu memiliki relasi dan sahabat yang banyak dari kalangan orang-orang kaya dan penguasa. Setiap tahun orang kaya ini merayakan pesta ulang tahun kelahirannya dengan sangat meriah, mengundang orang-orang kaya dan para penguasa. Pada saat merayakan ulang tahun kelahirannya yang ke-70, mulai sore hingga malam tiba, tidak ada satu orang pun yang datang, baik para penguasa maupun sahabat-sahabatnya, untuk menghadiri pesta ulang tahun tersebut. Semua asistennya pun saling bertanya dan heran, di mana tamunya? Sementara makanan sudah terhidang di meja makan dengan hidangan yang sangat mewah. Tetapi setelah tiba waktu makan malam, konglomerat itu mengundang semua para asistennya duduk bersama dia di meja makan yang mewah untuk merayakan pesta ulang tahun kelahirannya yang ke-70. Setelah selesai makan, sang majikannya berkata, "Hari ini adalah hari ulang tahun kelahiranku yang ke-70. Selama ini, setiap hari ulang tahun kelahiranku, aku selalu mengundang para penguasa, sahabat-sahabatku, orang-orang kaya, para artis-artis yang terkenal, dan orang-orang yang hebat. Tetapi malam ini, aku tidak mengundang mereka satu pun. Kenapa saya tidak mengundang mereka? Ada dari kalian yang tahu apa sebabnya kenapa saya tidak mengundang mereka? Karena aku ingin merayakannya dengan kalian saja. Sebab kalian semua asistenku di rumah ini yang selalu setia merawat rumah ini, menemani aku, menjaga aku, menyediakan segala keperluanku, serta merawat aku ketika aku kurang sehat. Untuk itu, dalam pesta malam ini aku ingin memberi kalian hadiah sebagai ucapan terima kasihku atas semua pengabdian kalian yang sudah aku terima. Di depan kalian tersedia masing-masing satu amplop. Seluruh isi amplop itu menjadi milik kalian.
Di tengah meja itu terletak sebuah Alkitab, dengan di atasnya juga ada sebuah amplop. Nah, sekarang saya persilahkan kalian membuka isi amplop masing-masing. Lalu semua asistennya dengan serentak membuka amplop mereka masing-masing. Setelah dibuka, ternyata isi amplop tersebut selembar cek berisikan uang sejumlah 50 juta rupiah. Semua asisten itu terkejut dan sangat bergembira atas hadiah yang mereka terima dari majikannya. Selanjutnya sang majikan berkata, "Sekarang saya memberikan satu perintah lagi. Di depan kalian itu ada sebuah Alkitab, dan di dalam Alkitab itu ada sebuah amplop yang berisikan selembar cek berisi uang 20 juta rupiah. Siapa di antara kalian yang mau menukarkan hadiah yang telah diterima dengan Alkitab itu?" Lalu sang majikan itu bertanya kepada asistennya satu persatu, mulai dari pengawal pribadinya sampai semuanya. Terakhir, dia bertanya kepada si anak remaja, karena semuanya tadi asisten itu menolak Alkitab itu dengan alasan mereka masing-masing. Ketika sang majikan bertanya kepada si remaja yang memelihara kura-kuranya itu, lalu si remaja menjawab, "Ya Tuhan, saya bersedia menukarkan hadiah saya ini dengan Alkitab yang di depan itu," katanya. Lalu sang majikan bertanya, "Dengan memilih Alkitab, kamu rugi 30 juta. Kenapa kamu memilih Alkitab itu? Apa kamu tidak merasa sayang dengan uang yang 30 juta itu? Karena dalam Alkitab itu hanya ada 20 juta uang." Lalu si remaja menjawab, "Aku rela rugi asalkan aku punya Alkitab yang sebagus ini." Karena Alkitab itu dibungkus dengan kemasan yang sangat bagus dan indah. Dan aku dapat membaca Alkitab setiap hari. Di rumah aku tidak memiliki Alkitab, katanya. Majikan itu pun bertanya lagi, "Apakah kamu dengan ikhlas menukarkan hadiahmu dengan Alkitab ini?" "Saya sangat ikhlas, Tuan," sahut sang si remaja. Lalu si majikan menyerahkan Alkitab tersebut ke tangan anak remaja itu. Selanjutnya sang majikan bercerita bahwa dia tidak punya istri, dia tidak punya saudara, karena dia anak tunggal dan orang tuanya sudah meninggal. "Maka kalian semualah yang sudah saya anggap menjadi saudara saya. Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih banyak atas segala pengabdian yang sudah kalian berikan kepada saya selama ini," kata sang majikan. Sebelum kita menutup acara perayaan ini, maka saya mempersilahkan kepada si remaja untuk membuka Alkitabnya. Lalu si remaja pun membuka Alkitabnya. Setelah dibuka, ternyata di tengah-tengah Alkitab itu terselip selembar kertas dengan tulisan, "Barang siapa yang memilih Alkitab ini pada waktu perayaan hari ulang tahun kelahiranku yang ke-70, setelah aku meninggal, maka dialah orang yang terpilih menjadi ahli waris semua harta dan kekayaanku." Dan semua itu telah diaktekan dengan akte notaris. Demikianlah isi surat tersebut. Maka setelah mendengar isi surat itu, semua asisten tadi yang menolak menerima Alkitab itu sangat menyesal
kenapa mereka tidak memilih Alkitab tersebut. Jemaat yang berbahagia, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa orang benar, orang beriman, orang percaya kepada Tuhan tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan dan orang yang setia kepada Tuhan tidak akan menjadi orang yang melarat atau menjadi pengemis. Tetapi orang yang setia kepada Tuhan akan diberkati sampai kepada anak-anak cucunya. Sebagai umat Tuhan, jadilah sebagai saksi-saksi Kristus. Mari tetap setia dalam kebenaran, menabur kebaikan, selalu menebar kasih sayang kepada sesama manusia. Sebagai respon kita terhadap pengorbanan Tuhan Yesus yang sudah membebaskan kita dari dosa, dari maut dan belenggu iblis. Sehingga kita telah dinobatkan menjadi anak-anak Allah dan pewaris kerajaan surga. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, segala puji, hormat, dan kemuliaan kami sembahkan kehadirat-Mu. Oleh karena kasih setiamu, kami dapat boleh hidup hingga pada pagi ini. Kini kami datang menghadap-Mu untuk menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam perlindungan-Mu. Berikanlah kepada kami iman yang teguh untuk melakukan segala kehendak-Mu. Limpahkan kepada kami kesehatan, kekuatan, rezeki, panjang umur, sukacita, kebahagiaan, dan damai sejahtera. Mampukan kami untuk melakukan kehendak-Mu, dan kami boleh menjadi pembawa damai dan sukacita kepada sesama kami. Berkati semua gereja-Mu, berkati semua umat-Mu, berkati semua para hamba-Mu, agar tetap bersukacita untuk memberitakan firman-Mu. Berkatilah rakyat, pemerintah, bangsa, dan negara kami Indonesia, agar sanggup menyelesaikan segala persoalan yang dihadapi, sehingga negara kami Indonesia ini dapat menjadi negara yang maju dan hebat. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, agar kami suci dan kudus di hadapan-Mu. Terimalah doa dan permohonan dari kami, anak-anak-Mu. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kamu semua. Amin.